Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita baca doa dulu ya. Oke. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Oke. Nah, pada permulaannya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Siapa yang tahu Hanifiyah itu artinya apa? Coba Mbak Ama. Pada nggak tahu nih. Oke, jadi Hanafiyah itu artinya lurus dan benar. Nah, karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Nah, pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan. Nah, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Nah, pada ngerti kan? Nah, oke. Nah, kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala. Siapa yang tahu berhala itu apa? Coba Mbak Sinta. Oke, jadi berhala itu berupa batu-batuan yang diukir oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi berhala itu dibawa oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Jadi pada masa jahiliyah itu banyak sekali bangsa Arab Quraisy menyembah berhala atau patung-patung yang dibuat oleh sendirinya dari apa? Dari batu, kayu atau logam. Nah, jadi hal tersebut itu mereka melakukan dengan maksud menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap tanah Mekah. Nah, jadi hal itu tuh di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Oke. Pada ngerti ini? Pada ngerti semua? Oke. Nah, proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan menyukai. Nah, bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaannya si Jurhum. Nah, pada saat itu pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan si Jurhum. Nah, kemudian Amir bin Lu'ay al-Khuzai itu meletakkan sebuah berhala besar bernama, siapa yang tahu? Nah, coba Mbak Sinta, siapa yang tahu? Pada nggak tahu nih. Nah, namanya itu si Hubal. Nah, nama berhala itu berhala yang paling besar di antara yang lain itu yang bernama si Hubal. Nah, yang terbuat dari batu akik yang berwarna merah berbentuk patung manusia. Yang ditempatkan mereka menempatkan si berhala Hubal ini ditempatkan di sisi Ka'bah. Nah, kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya mereka itu menyembah berhala yang besar tadi ya, si Hubal. Nah, di samping itu banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Alata, tempatnya di Taif. Nah,
menurut si Thaqif atau penduduk Taif, Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Nah, terus Al-Uzza, berhala Al-Uzza tempatnya di Hejaz dan kedudukannya itu di bawah sesudahnya Hubal. Di bawahnya kedudukannya itu derajatnya di bawah si berhala Hubal ini. Nah, terus itu ada si Manat, tempatnya di dekat kota Madinah. Nah, Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Udah paham sampai sini? Nah, sebelum kita tutup, apakah ada yang mau bertanya atau belum paham dengan pembahasan kita barusan? Oke, udah paham semua kan? Nah, jadi pada bangsa Arab itu sebelum adanya agama Islam, mereka menyembah berhala, menyembah kayak zaman jahiliyah itu banyak yang menjadi perempuan dikubur hidup-hidup, Homar dijadiin kayak dihalal-halalin, perbuatan yang musyrik itu ya seperti ya tadi menyembah jin, menyembah bintang-bintang. Nah, seperti itu. Waktunya juga udah cukup ya anak-anak. Nah, kita bertemu lagi di minggu depan membahas tentang keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu, yaitu doa kafaratul majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.